selamat siang kawan Scan. Kembali lagi di Scansin episode 2, di mana Scansin ini merupakan video podcast seputar alat berat yang disponsori oleh Scanina.com. Pada episode kali ini akan ditemani oleh saya, Christina, sebagai hostnya. Dan tentunya hari ini Christina nggak sendirian nih kawan Scan. Hari ini Christina menghadirkan seorang narasumber yang keren banget dan tentunya expert di bidangnya. Tapi sebelum kita berbincang nih dengan beliau gitu ya, Christina izin kasih clue nih ke kawan Scan. Kira-kira apa sih yang mau kita bahas di episode kali ini? Ketika kawan Scan memenangkan sebuah proyek dan ternyata proyek tersebut membutuhkan sebuah alat konstruksi nih, tetapi ternyata Anda tidak memiliki alat tersebut. Nah, di saat seperti inilah muncul nih pertanyaan, apakah Anda sebaiknya menyewa atau membeli alat tersebut gitu kan? Nah, tapi manakah nih yang lebih menguntungkan antara sewa atau membeli alat berat tersebut? Sebagai pemilik usaha konstruksi, biasanya banyak banget melayani berbagai macam proyek, baik proyek dari pemerintah maupun proyek dari swasta gitu ya, di mana proyek tersebut pastinya membutuhkan alat konstruksi gitu ya, alat berat. Nah, sehingga sebagai pemilik usaha konstruksi, berinvestasi pada alat kerja itu merupakan suatu hal yang sangat penting tentunya. Namun tentu saja sebelum menginvestasikan hal tersebut, kawan Scan harus memperhatikan nih bagaimana keuangan kawan Scan. Nah, apalagi kalau perusahaan kawan Scan ini baru dirintis dan membutuhkan cash flow serta modal usaha yang cukup besar. Nah, apakah dengan membeli alat berat itu merupakan keputusan yang tepat? Apalagi nih sebagai informasi, alat berat itu kan harganya juga cukup mahal ya kawan Scan ya. Belum lagi jenis dan fungsinya pun beragam. Nah, pada Scansin kali ini kita akan kupas tuntas dengan tema pengambilan keputusan untuk beli atau sewa alat berat. Nah, bersama narasumber kita yang luar biasa, keren banget. Nah, ini juga expert di bidangnya, yaitu Bapak Mitondo. Beliau ini selaku marketing department head dari Scanina.com. Mungkin kita sapa dulu nih Pak Mitondo. Selamat siang Pak Mitondo. Siang, Christina. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Pak, Ya. terima kasih Christina Pak. sendiri gimana? Oh, iya luar biasa sehat dong Pak. Semangat Semangat nih. ya. Semangat banget. Mantap, Buat mantap. teman-teman Scan dimanapun berada gitu ya Pak Mit. Ya, Pak Mit, ya. sebelumnya terima kasih nih Pak Mitondo waktunya. Pak Mitondo udah mau sharing ke Christina dan kepada teman-teman Scan dimanapun teman Scan berada gitu ya Pak Mit. Ya, Pak ya. Mit, sebelum kita masuk ke intinya tadi ya, Ya. beli atau sewa alat berat gitu Pak. Tapi boleh dulu nggak sih Pak sharing kira-kira gimana sih Pak market industri alat berat saat ini gitu Pak Mit? Ya, ya, ya. Terima kasih ya Christina ya. Jadi kalau bicara tentang market industri alat berat tahun ini ya 2022 ini adalah barangkali masa kejayaannya. Wah. Ya, setelah tentu 2020 kita terkena dampak pandemi, market alat berat turun jauh dibanding 2019 gitu ya. Karena secara umum market alat berat ini tergantung dengan komoditas gitu ya. Oke. Dari batu bara, nikel, kemudian ada palm oil dan komoditas yang lainnya gitu. Nah, tahun ini kalau bicara tentang market atau industri alat berat, ya tadi seperti bisa jadi adalah jaya-jayanya nih dibanding tahun sebelumnya, iya, gitu ya. Jaya-jaya. Jadi misalkan harga batu bara saat ini ada di harga 150-an US per ton, gitu ya. Kemudian juga nikel juga harganya juga tinggi ya dengan adanya smelter, ya. Kemudian semua perusahaan-perusahaan baik tadi yang di batu bara maupun di nikel itu meningkatkan produksinya, ya, meningkatkan produksinya. Sehingga itu dari sisi pertambangan, dari sisi construction atau infrastruktur juga budget pemerintah untuk pembangunan infrastruktur itu juga meningkat, ya, atau minimal sama dengan tahun lalu sekitar 430-an triliun ya untuk pembangunan infrastruktur gitu ya. Jadi setelah barangkali tahun 2020 itu budgetnya banyak, budget pemerintah banyak dialokasikan ke recovery untuk COVID ya, pandemi. Nah, tahun ini lebih banyak dipakai untuk pembangunan. Sehingga dari beberapa sektor ini mengalami peningkatan kebutuhan alat berat gitu ya. Dan ini
bahkan bisa bisa sampai tahun depan Tahun diprediksi. depan. Oh, oke Gitu ya. oke. Itu Jadi memang emas lagi masa emasnya gitu ya Pak ya, alat betul. berat ya Pak gitu Nah, ya? itu kalau bicara, waktu yang sangat singkat, Mhm. tahun ini ataupun tahun depan. Tapi alat berat sendiri tren ke depan juga akan terus tinggi gitu ya. Kenapa? Karena hampir seluruh aktivitas nanti ke depan itu juga membutuhkan alat berat ya. Orang mau bikin jalan pasti butuh alat berat. Iya. Orang mau bikin bangunan butuh alat berat. Orang mau gali tadi emas itu butuh Iya, alat berat. semua butuh alat berat. Jadi sebenarnya ke depan alat berat adalah, tetap industri yang moncer, yang sangat dibutuhkan, Menjanjikan ya Pak pokoknya ke depan ya? menjanjikan. Oke. Jadi nggak salah Christina ataupun kawan Scan yang bermain di alat berat, sudah tepat di industri alat berat gitu, nggak perlu pindah ke mana industri lain lagi gitu ya. Nah, Oke. hanya saja mungkin adalah teknologinya yang berubah, jadi teknologi alat beratnya. Mungkin kalau sekarang combustion chamber, pakai fuel gitu ya, pakai bahan bakar fosil, ke depan bisa jadi pakai elektrik. Oke Nah, oke. seperti itu, mungkin teknologi yang berubah. Oke, jadi intinya sekarang ini memang lagi masa jaya-jayanya alat berat, terus Pak Betul. Mitondo juga memprediksikan ke depan pun alat berat juga menjadi industri yang masih menarik gitu ya. Masih Jadi menarik, masih jadi menarik. kawan Scan pokoknya kalau udah ada di industri alat berat tetap aja terus ada di industri tersebut ya Pak Mit Betul, ya. betul. Oke oke. Oke Pak, pada episode Scan sebelumnya ya Pak Mit Ya. ya, itu kan lebih membahas mengenai pembelian alat berat bekas gitu ya Pak. Ya. Kalau nggak salah kemarin dengan Pak Mulyono gitu ya. Betul. Namun ternyata di pasar banyak juga kebutuhan sewa alat berat yang ternyata juga kebutuhannya ini bahkan namanya apa sewa beli gitu ya, sewa beli ya. alat berat. Apakah sewa beli alat berat itu hal yang biasa Pak di bisnis alat berat? Ya, 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 ya. Sebenarnya ini terkait dengan pengadaan ya. Jadi ketika Christina tadi sudah di opening sudah melakukan introduction bahwa demand lagi tinggi juga ya. Pemain-pemain konstruksi, pemain tambang, agroforestry itu butuh alat berat. Nah, pertanyaannya kan tinggal bagaimana pengadaan alat berat Oke. ya. Secara umum sebenarnya ada 3 pengadaan alat berat. Salah satunya adalah yang Christina sebut tadi, sewa beli. Sewa beli. Betul. Sewa beli itu adalah istilah umum di bahasa kita, tapi secara umumnya adalah leasing. Leasing. Ya, sewa guna usaha. Namun sebenarnya cara yang paling umum pertama adalah beli. Jadi beli ini adalah beli secara cash tentunya. Kita asumsikan belinya secara cash, ya, beli. Yang kedua adalah yang mereka pengadaan unitnya dengan cara sewa. Jadi rental kepada pemilik alat berat yang lain gitu ya. Dan yang ketiga baru yang Christina sebutkan tadi, sewa beli. Artinya apa? Dia membeli namun sebenarnya membeli secara bertahap atau mencicil kalau bahasanya. Betul, Kredit gitu angsuran ya. gitu ya Pak. Angsuran sehingga atau disebut sewa beli. Nah, kenapa disebut sewa beli? Karena secara konsepnya di awal seperti membayar angsuran tadi, jadi bulan sampai dengan tenor tertentu, katakanlah 36 bulan. Nah, bulan ke-37-nya itu dibeli oleh customer yang tadi gitu ya. Jadi dia seolah-olah menyewa dari pihak leasing atau perusahaan leasing. Seolah-olah unit tersebut masih punya leasing gitu ya Pak. Betul. Nanti di akhir periode customer punya opsi untuk membeli kembali alat tersebut gitu ya Betul. Pak ya. Yaitu sewa beli ya. Oke. Nah, dia ada 3 tadi ya. Ada beli, ada sewa murni gitu. Ada yang konsep sewa beli atau leasing. Dan sebenarnya ada 3, keempat sebenarnya. Oh, ada 4 nih Pak. Ada 4. Familiarnya 3 soalnya. Nah, sewa beli umumnya adalah yang dilayani oleh perusahaan-perusahaan leasing multi finance. Seperti SNF ataupun perusahaan-perusahaan leasing lainnya gitu ya, sewa beli konsepnya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memberikan konsepnya adalah rent to purchase. Rent to purchase. Ya sebenarnya sama dengan sewa beli, tapi ini tentunya bagi mereka yang bergerak bukan di perusahaan pembiayaan. Sehingga namanya adalah rent to purchase atau rent to buy. Itu banyak dimiliki oleh distributor-distributor yang lain seperti United Tractor juga pernah menerapkan, Trakindo pernah menerapkan rent to purchase, bahkan Hitachi atau Hexindo juga memberikan konsep rent to purchase gitu, sebagai kemudahan dia dalam melayani pelanggan. Ada 4 sekarang. Ada 4 justru ya Pak. Ada 4 tuh. Ya. Pak, tapi ini yang keempat ini kan kurang familiar nih Pak teman-teman dengan kata-kata rent to purchase. Nah, boleh nggak sih Pak dijelasin skema rent to purchase itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah sebenarnya sama kan tadi sebenarnya mirip-mirip tuh dengan yang skema nomor 3 tuh Pak, yang sewa beli gitu kan. Nah, ini bedanya apa nih rent to purchase sama sewa beli? Nah, sewa beli atau finansialis bahasa di teknologi di dalam perusahaan pembiayaan adalah
pelayanan pembelian unit yang diberikan dari perusahaan pembiayaan. Jadi perusahaan pembiayaan yang membeli terlebih dahulu ke dealer ataupun distributor, dengan customer membayar down payment terlebih dahulu umumnya ya. Jadi down payment-nya anggaplah 20%, 25, 30% gitu untuk kemudian membayar installment atau angsuran selama 36 bulan gitu ya. Umum kalau alat berat 36 bulan gitu ya, rent to purchase. Nah, kemudian memang nanti di akhir periode di bahasa perjanjian adalah customer memiliki opsi untuk membeli. Opsi ini sebenarnya adalah keharusan. Jadi kalau bahasa aktualnya ya, namun di dalam bahasa di kontrak ya memberikan opsi gitu ya. Nah, kemudian kalau rent to purchase, pada umumnya kalau rent to purchase adalah ini lebih fleksibel lagi gitu. Konsepnya bisa dia sewa selama 6 bulan, kemudian dia beli sisanya atau resale value-nya dia beli gitu. Misal kalau PC Komatsu excavator PC 200 gitu ya, katakanlah harganya 1,6 gitu ya. Dia bayar angsuran atau sewa nih, kalau ini sewa rent to purchase, dia sewa 6 bulan katakanlah harganya 55 juta per bulan gitu ya. Selama 5 kali, selama 6 kali. Iya. Kemudian bulan ke-7, nah sisa dari 1,6 dikurangin 6 kali cicilan sewa tadi, maka dia beli sisanya. Nah, itu sewa rent to purchase. Nah, customer di sini kalau rent to purchase itu tidak ada down payment-nya hampir secara umum gitu ya. Tapi mungkin dilihat dari sisi resiko ya harus ngasih deposit misalkan pembayaran sewa di awal gitu ya, atau 1 kali masa sewa gitu ya. Kemudian bisa juga rent to purchase itu dibikin 24 kali atau 36 kali gitu ya. Ini sangat fleksibel justru kalau rent to purchase gitu ya. Gitu. Secara apa namanya operasional atau garis besarnya ya perbedaan antara keduanya. Gitu Thank you Pak Mit, very clear Pak Mit. Nah berikutnya Pak, setelah ada 4 pilihan tadi nih Pak Mit, ada cash, kemudian rental, kemudian dengan leasing ataupun rent to purchase gitu. Saya pakai bahasa yang ini awam ya Pak. Nah itu sebenarnya mana sih Pak yang lebih menguntungkan gitu Pak? Iya. Sebenarnya sebelum pertanyaanmu nih banyak dilontarkan juga sebenarnya oleh mereka-mereka yang pemain baru di alat berat sebenarnya. Jadi mereka-mereka yang baru belajar di alat berat, mereka bertanya sebenarnya lebih menguntungkan yang mana gitu. Oh, pertanyaan gini Christina mau bisnis alat berat juga? Kalau duitnya memungkinkan mungkin Pak. Ya, amin ya, semoga nanti gitu kan punya punya modal, punya modal kemudian bisa usaha siapa di alat tahu berat. Kan Pak kalau gitu. Udah ini kita bisa kolaborasi juga Pak usaha alat berat gitu kan Pak. Nah, tadi mungkin pertanyaannya menguntungkan yang mana mungkin dilihat semua ada plus minusnya ya. Jadi tergantung dengan pertama sebenarnya tergantung dengan siapa yang mau memilih itu pilihan-pilihan itu gitu ya. Nah, sebagai contoh kalau membeli itu punya keuntungan atau punya kelebihan kalau membeli unit. Pertama adalah sebenarnya adalah meningkatkan prestis atau image terhadap perusahaan tersebut yang memiliki aset sendiri ya. Karena banyak misalkan tender-tender gitu ya di swasta atau di pemerintah itu juga mereka meminta informasi tentang kesiapan unit atau unit saat ini yang dia miliki gitu. Jadi semakin dia punya unit sendiri, maka semakin meningkatkan kepercayaan. Prestige image ini untuk menjaga kepercayaan bahwa ketika nanti proyeknya dimulai, unitnya sudah siap, dia sudah punya. Gitu, betul, Pak. Jadi yang pertama adalah prestige, image, dan itu sebagai added value tentunya. Lain halnya kalau misalkan contoh nih, Christina dapat proyek, terus kemudian ditanya alatnya ada nggak? Oh nggak ada Pak, belum ada. Wah itu menurunkan daya tawar, gitu ya, sehingga bisa jadi perusahaan yang tadi yang memilih, gitu ya, itu nggak memilih mereka-mereka yang nggak punya alat, gitu. Hingga membeli adalah salah satu kelebihannya adalah itu. Yang kedua tentu ini nggak cocok sebenarnya bagi mereka-mereka yang perusahaannya masih kecil gitu ya. Perusahaannya masih kecil. Kalau perusahaan besar, menengah dan besar itu secara capital kan dia memiliki ya. Jadi mudah dia untuk membeli gitu. Dan yang ketiga tentu sebenarnya dengan dia membeli sendiri gitu ya. Nanti ada hitungannya secara operation cost ya. Itu jauh lebih murah dibanding dia nanti sewa. Gimana? Kok bisa begitu, Pak? Ya. Karena kalau sewa, misalkan ini ya,
dia membayar kelebihan kan, artinya jasa dari orang. Oke. Jasa dari orang. Satu, kalau sewa nanti ya, dia kan membayar terhadap owning cost dari rental itu, ya, yang dibebankan dari pemilik alat rental, dibebankan ke yang menyewa. Gitu. Kemudian membayar operator, membayar maintenance, membayar mekanik, dan tentu kan mereka-mereka yang sebagai perusahaan pemilik rental itu kan tidak murni cost kemudian di offering ke mereka, pasti mereka dari mengambil marginnya dari situ. Sehingga kalau memiliki unit itu jauh lebih bisa menekan efisiensi di dalam operation cost-nya gitu ya. Gitu. Itu kelebihannya. Namun tentu kalau beli atau cash itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Satu harus menyiapkan uang. Ya, pastinya ya, Pak. Harus menyiapkan uang besar, ya, harus menyiapkan uang besar di depan. Betul, Ya, menyiapkan uang besar. Misalkan excavator nih ya, contoh excavator Komatsu TC200 nih. Ya. Ini harganya katakanlah 1,6 M gitu ya. Maka kalau orang mau beli cash kan dia siapin 1,6. Iya, betul. Okay. Cuma dapat satu lagi kan, dapat Pak? Satu lagi. Gitu. Nah, kalau dia nanti mungkin nanti sewa atau mungkin nanti leasing, dia bisa lebih baik gitu ya. Jadi itu salah satu kelemahan. Jadi butuh modal yang besar gitu ya. Sisi yang kedua adalah kalau dia beli cash, misalnya. Ini kan ada time of value of money gitu ya. Jadi 1,6 dia bayar di depan, kemudian dia nanti leasing misalnya. Bisa jadi secara time value of money akan lebih menguntungkan ketika dia leasing gitu ya. Dibanding dia beli di awal mengeluarkan uang 1,6 di depan gitu. Gitu ya. Kemudian dan sisi lagi adalah kalau ini beli gitu ya, beli, maka dia harus juga menyiapkan infrastrukturnya, resources-nya, organisasinya untuk merawat. Ya kan alatnya mahal, ya kan? Alatnya mahal. Terus kemudian dia nggak siap mekanik gitu untuk merawat. Sayang sekali. Sewa lagi nanti ya Pak ya. Mungkin pasti jadi panggil distributor ya kan untuk membantu maintenance. Gitu. Jadi mereka-mereka yang membeli mesti ini harus benar-benar udah siap juga secara capital, secara organisasi gitu ya, dibanding atau milih dengan cara yang lain gitu. Itu membeli ini ya, kelebihan dan keuntungan kalau dia membeli, keuntungan maupun kelemahan kalau dia membeli. Gitu. Jadi yang cocok siapa kalau ini membeli? Perusahaan-perusahaan besar yang sudah siap capitalnya. Ya, secara umum adalah mereka-mereka yang sudah siap gitu ya, secara capital gitu ya. Namun perusahaan kecil juga boleh membeli cash, misalnya membeli cash gitu boleh perusahaan, tapi kan tentu biasanya dia beli yang second gitu ya. Secara nilai investasinya nggak besar gitu. Dan mereka-mereka yang baru memulai itu lebih baik beli dulu ya, punya 1-2 secara cash lebih baik, karena nanti kalau misalkan dia beli leasing ke depan dia sudah diakui ada holding unit. Ada holding, benar Pak. Coba kalau perusahaan leasing gitu ya, menganalisa satu perusahaan baru, kemudian dia nggak punya holding unit, nggak memiliki populasi unit, ditolak itu biasanya sama perusahaan leasing. Betul. Ada orang bagian kredit analisis, ini alatnya dari mana? Oh, selama ini rental Pak, sewa, gitu kan? Dan nggak masuk itu biasanya gitu. Sehingga modal awal ya punya walaupun kecil gitu. Beli use dulu gitu ya Pak. Beli use, mungkin alat-alat kecil kayak 11-20 ton, 10 ton gitu ya. Nah, seperti ini Justina. Itu tadi yang beli. Nah, ada juga tadi tuh kalau misalkan opsi yang kedua itu sewa gitu. Rental ya Pak ya bahasa. Rental ya, sewa. Nah, sewa ini juga sebenarnya satu hal yang paling mudah gitu ya. Paling mudah memutuskan gitu. Kenapa? Karena satu tidak membutuhkan investasi gitu ya. Tidak membutuhkan investasi besar. Hanya bayar bulanan terhadap sewanya gitu. Itu yang pertama kelebihannya. Yang kedua, tentu juga tidak membutuhkan resources ya. Organisasi misalkan operator, mekanik, maintenance. Bahkan juga tidak perlu menyiapkan warehouse. Gudang untuk spare part-nya gitu ya. Satu juga nggak perlu pool ya. Karena kalau udah selesai rental ya udah pulangin aja ke pemilik alat kan misalnya gitu. Sehingga secara resources itu jauh lebih menguntungkan gitu ya. Sewa ini kan gitu. Itu kelebihannya. Nah, ada juga kalau misalkan dari sisi yang lain ya, kalau sewa ini adalah nanti di dalam pembukuan akan jauh lebih baik gitu. Kalau ini konteksnya ke accounting report atau financial report gitu, dibanding dia beli.
Kenapa? Kalau beli gitu ya, beli dia cash maka hitungannya di capex gitu ya. Eh, Kemudian aset. Kalau dia rental ya, dia sewa itu kan di dalam pembukuan di accounting dia akan catat sebagai beban, sebagai OPEX gitu ya. Sebagai OPEX sehingga in bottom line-nya dia nanti akan mengurangi terhadap pajak, ya kan? Pajaknya lebih kecil karena expense bebannya lebih besar gitu ya maksud Bapak ya. Betul, gitu ya. Nah, dari situ beberapa perusahaan-perusahaan lain itu mengambil inisiatif untuk sewa, padahal mungkin dia punya capex. Nah, nanti ada istilahnya, nanti kita bisa lebih lanjut tentang yang namanya off balance sheet. Oke. Minum dulu ya. Monggo Pak, silakan. Ya. Santai aja Pak. Oke Pak, jadi sebenarnya secara sewa tadi memang jauh lebih menguntungkan kalau dari sisi pencatatan accounting-nya ya Pak Mit, karena memang dia itu masuk ke dalam expense sehingga mengurangi dari net income-nya perusahaan gitu ya Pak, sehingga pajaknya pun akan lebih kecil gitu ya Pak Mit ya maksudnya ya. Jadi OPEX-nya akan besar, bebannya betul. besar sehingga pengeluaran terhadap pajaknya kecil, sehingga harapannya bottom line yang lebih baik. betul Pak. Oke Pak Mit, kalau tadi kan Pak Mit membahas terkait dengan pengadaan alat berat itu ada 4 tipe gitu ya Pak, tapi kebanyakan tadi kan Bapak baru membahas dari segi bagaimana kondisi keuangan daripada customer gitu Pak. Ada nggak sih kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi gitu, kenapa customer harus melakukan A, B, C, atau D tadi itu Pak? Iya. Nah ini penting ini, pertanyaan Christina ini juga penting untuk diketahui oleh kawan scan ya. Karena oke tadi membeli itu menaikkan prestis gitu ya. Tapi ingat gitu, jangan terlalu emosi gitu ya. Prestis itu kan bagian daripada emosional. Iya, betul Pak. Nah, tapi juga harus dilihat bahwa kalau misalkan tadi memenangkan tender atau dapat project gitu ya, lihat durasi projectnya berapa lama gitu ya. Kalau misalkan durasinya singkat, ya misalkan 3 bulan, 6 bulan, ya lebih baik sewa udah pasti. Gitu. Tapi kalau durasinya panjang, katakanlah 1 tahun atau 2 tahun gitu, bisa jadi membeli akan lebih baik gitu ya. Jadi lihat durasinya. Contoh nih ya, misalkan Christina nih dapat pekerjaan nih untuk sewa forklift gitu ya. Bukan sewa forklift, dapat melakukan pekerjaan selama 1 tahun. Ya, untuk katakanlah loading unloading material di warehouse gitu ya. Sewa kemudian butuh sewa forklift ya. Forklift itu kalau harga barunya adalah 400 juta gitu ya. 400 juta. Kalau kemudian sewa itu anggaplah 20 juta per bulannya. Ya, kalau misalkan 20 juta gitu ya. Kan beli baru 400, kalau sewa itu 20 juta. 20 kali 12 berapa? Udah 240 juta gitu ya. Nah, kemudian mungkin berpikir kalau sewa proyeknya selama 1 tahun atau 12 bulan, kalau harga unitnya 400, kemudian kalau sewa itu 240, mungkin orang berpikir, "Loh, lebih baik mana ya? Saya beli 400 atau saya sewa selama setahun 240," gitu. Beberapa orang mungkin berpikir, "Saya tambahin dikit lah, biar saya dapat unit baru," kan gitu kan. Dapat unit baru gitu. Saya tambahin berapa? Berarti saya tambahin 160 kan. Saya tambahin 160 agar dapat unit baru, cash nih, forklift gitu. Tapi ingat, begitu sudah membeli kan juga harus dilihat, itu kan dari segi waktu ya, juga harus dilihat nanti siapa yang melakukan maintenance. Ya, jadi manajemen pengelolaan alat berat ini juga harus dilihat. Tadi di awal kan saya sampaikan, bagaimana operatornya, bagaimana mekaniknya, bagaimana warehouse untuk naruh suku cadang atau workshop-nya, bengkelnya, ini juga harus disiapkan. Sehingga kalau cuma durasinya pendek, ya lebih baik sewa. Kalau durasi 1 tahun lah, secara umum lebih baik sewa lah gitu. Oke Pak, dikatakan pendek itu bagaimana, dikatakan panjang itu bagaimana? Jadi setahun itu masih pendek gitu ya Pak menurut Pak Mitondo gitu ya untuk proyek alat berat gitu ya? Iya, untuk alat berat 1 tahun itu masuk pendek ya. Kalau kita, tapi memang kita lihat ya, kalau misalkan by sektor kita lihat. Sektor-sektor kayak mining gitu ya, normalnya rata-rata 2 tahun, 3 tahun, itu sewanya. Gitu. Tapi di sektor construction rata-rata pendek gitu, karena misalkan mereka hanya dapat pekerjaan irigasi jalan, bikin tanggul, bikin apa, dan itu mungkin selesai 3 bulan, 6 bulan. Gitu. Kecuali kalau kemarin di jalan tol mana nih, di Cikampek itu kan 2 tahun tuh. Nah,
seperti Akset Indonesia itu, grupnya Astra itu, grupnya Yuti, dia dapat tender project untuk 2 tahun. Nah, 2 tahun masih, bagus kalau dia investasi sendiri ataupun sewa, gitu ya. Jadi, tergantung makanya di pendek dan panjang ini, lihat sektornya, gitu ya. Oke, tergantung Gitu. sektor ya Pak Mito. Iya, tapi secara umum ya di atas 1 tahun kita bisa mengkategorikan panjang lah, gitu. Oke. Beda nanti kalau di Translog. Translog itu Iya. hampir nggak banyak Langsung yang tracking dapat ya Pak iya maksudnya? tracking Oke, gitu. oke. Itu beda itu. Mereka hampir based on DO, PO gitu Betul, kan, betul. gitu. Ada project lah ya Pak, pekerjaannya tuh berdasarkan DO ya? DO, delivery order, jadi cukup singkat gitu, on spot gitu. Oh, Gitu. bukan project gitu ya Pak? Bukan, itu on spot. oke, DO itu oke. on spot. Jadi kalau project yang jangka panjang 6 bulan itu udah bagus. Nah, jadi Iya, tergantung iya. sektornya makanya. Nah, tadi saya kasih contoh kalau case pertimbangannya adalah dari durasi waktu kan. Gitu. Jadi ada capital menjadi kondisi keuangan perusahaan dari sisi durasi waktu, yang ketiga dari manajemen pengelolaan alat berat gitu ya. Dan tentu yang menjadi faktor pertimbangan lagi adalah apakah ada alatnya atau tidak gitu. Gitu ya. Jadi kalau rental itu misalkan tadi tidak banyak perusahaan-perusahaan tertentu yang menyediakan alat-alat yang customize gitu, atau yang custom Sesuai dengan gitu. kebutuhan project tersebut gitu ya Pak ya maksudnya? Rata-rata juga perusahaan rental tuh yang umum, alat-alatnya yang banyak dipakai gitu. Karena pasti mereka rugi kalau menyediakan alat yang customize, yang nggak banyak modelnya gitu. Sehingga pertimbangan membeli sewa itu juga salah satu dipengaruhi oleh ketersediaan unit gitu. Kalau alat-alat customize itu pasti dari dealer ya, distributor. Perusahaan rental jarang yang punya. Jadi ada 4 tuh kalau melihat apa yang menjadi faktornya. Satu adalah kondisi keuangan, yang kedua adalah dari durasi dari proyeknya atau pekerjaannya, yang ketiga adalah ketersediaan unit, dan keempat adalah manajemen pengelolaan alat berat. Itu yang menjadi pertimbangan. Oke, jadi kawan scan dalam membeli atau mensewa alat berat tuh ada 4 hal tuh seperti tadi Pak Mitondo sampaikan. Bagaimana kondisi keuangan dari kawan scan, kemudian bagaimana durasi proyeknya, kemudian yang ketiga ketersediaan alat dan waktu penggunaannya, dan yang keempat adalah bagaimana manajemen dari alat berat itu sendiri. Begitu ya Pak Mitondo ya kurang lebih ya Pak. Betul. Oke Pak Mitondo, kira-kira ada nggak sih case-case tadi tertentu gitu ya Pak, sehingga pilihan kita tuh tepat gitu nanti kalau misalkan ada case begini, oh ternyata kita harus beli, kita harus sewa gitu, ada nggak sih Pak? Ada ya. Tentunya ada ya Christina ya. Jadi kita lihat nih, kalau tadi di depan itu kan tadi saya udah sampaikan bahwa membeli itu prestis, gitu kan, dan juga punya keuntungan. Salah satunya adalah bisa efisiensi di dalam production cost-nya gitu ya. Jadi bisa saving gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan gini ya. Kalau ini beli juga dengan cara leasing, itu akan jauh lebih menguntungkan nantinya dibanding dia rental mestinya gitu. Kalau lagi-lagi kalau proyeknya jangka panjang. Anggaplah dia punya proyek 36 bulan gitu ya. Misalkan ini excavator Komatsu PC 200 nih. Kalau kita list, ini kan kalau kita beli secara cash atau harganya kurang lebih kan di 1,65 M gitu ya, 1,65 M gitu ya. Nah, ini kalau kita misalkan leasing ya, leasing itu umumnya berapa lama? 36 bulan mungkin ya Pak? 36 bulan, ya 36 bulan DP 20%, kemudian rate katakanlah berapa di alat berat itu? Mungkin 14 gitu ya. 14 gitu ya Pak. Oke ya, coba. Kalau itu di 14 itu harganya 1,6, kemudian tenor 3 tahun, DP 20%, rate-nya itu. Ya kurang lebih kan dia per bulan membayar angsuran itu di level 46 juta per bulan gitu ya. Jadi 46 juta per bulan. Sewanya berapa? Kalau kita sewa. Christina tahu nggak? Mahal kali ya dari udah pasti ya. Nanti gitu. Yang kita harus beli lagi kali ya. Nah, kalau ini untuk sektor mining ya. Sektor mining itu sebulannya itu bisa sampai 136 juta. Sewanya per bulan. Wow. Namun memang di dalamnya sudah include operator, include mekanik ataupun maintenance, termasuk dengan pengawasnya gitu. Jadi per jamnya kalau biasa di alat berat juga ada hitungan per hour ya, per jam ya. Itu 330.000 per jam. Namun mereka mengecas minimum hours-nya katakanlah 300 sampai 400 jam per bulan.
Sehingga memang ketemunya 136 juta per Per bulan. bulan. Coba kalau Dari tadi 46 ya ya ke 46 seratusan itu ya 60 juta sendiri bisa 2 ya kali ya Pak. Dia ya bisa beli 2 ya Pak. ya Sewa 2 gitu. sewa 2. Nah, Sorry, tapi bukan cicilan 2 kali ya. maksudnya. Nah, tapi memang tadi kan baru 46 juta itu kan leasingnya ya atau installment-nya. Iya. Jadi kan dia perlu operator. Operator itu gaji misalkan berapa? 12 juta, anggaplah 15 juta. 10 sampai 15 juta. Jadi kalau ditambah 15 juta, terus kemudian budget maintenance anggaplah di sekitar 20 juta gitu ya. Iya. Ya, maka akan ketemu berapa? 55 ya Pak. Ya, ini 60 ya kan, 60, 70, 80. Anggaplah cost-nya tuh 80 juta per bulan. Ya, 80 juta per bulan untuk bayar leasing, untuk bayar operator, untuk maintenance gitu ya. Nah, kalau misalnya rental udah 130-an juta per bulan. Jadi ada selisih. Iya, masih jauh lebih mahal ya Pak ya. Ya, tapi memang ya pasti rental akan biayanya lebih mahal dibanding membeli maupun dengan secara leasing gitu ya. Nah, namun tadi jadi ada kalau kita mau beli itu kalau memang kita proyeknya panjang kan gitu. Ya. Itu dari sisi ininya ya, angka-angkanya ya antara beli dengan cara leasing ataupun rental tadi. Ya. Nah, tapi itu sektor mining. Oke. Sektor mining. Lain, Pak? Nah, sektor lain case. Jadi kalau misalkan di sektor konstruksi ya. Sektor konstruksi itu rata-rata harga pasaran sewa PC 200 itu 20 ton itu harganya di 200.000 per jam. 200.000 per jam. Nah, 200.000 per jam. Kalau ditambang tadi kan tinggi kan 300-an gitu ya. Nah, 200.000 dan minimum hours-nya per bulan minimal adalah 200 rata-rata di sektor konstruksi nih. Biasa mereka kerja satu shift ya kalau di sektor konstruksi atau infrastruktur. Jadi berapa? 200.000 kali 200 jam 40. Sewanya 40 juta per bulan. Kalau tadi mau beli baru, leasingnya berapa? 46. Iya kan? Nah, sehingga misalkan dapat proyek di sektor konstruksi gitu. Mana lebih menguntungkan mau beli leasing, harganya total biaya 46, belum termasuk operator dan mekanik. Kalau sewa itu totalnya 40 juta, maksimal mungkin 45 juta per bulan. Jadi lebih baik sewa secara hitungan begini gitu. Nah, jadi memang tadi juga sektornya juga gitu ya. Gitu. Oleh karenanya kalau di sektor konstruksi belinya mungkin nggak beli baru ya. Gitu. Lebih baik beli used gitu, beli second sehingga cost-nya kan nggak mahal, nggak besar gitu ya. Masih lebih rendah dibanding harga sewa itu tadi. Gitu. Ya, itu contoh case tadi kalau di mining kita mau leasing, mau beli leasing 3 tahun, mau dibanding sewa 3 tahun, mau di sektor konstruksi gitu. Itu jadi lihat situasinya. Memang harus cermat ininya. Betul. Gitu. Oke Pak Mit, tadi itu kan sempat Pak Mit mention gitu ya. Ini saya balik ke yang awal ya Pak. Mengenai pencatatan accounting di dalam sewa ya kalau saya nggak salah itu ada Bapak mention off balance sheet. Mungkin boleh Pak dijelasin apa sih itu sebenarnya off balance sheet itu Pak Mit? Ya, terima kasih nih. Nah, off balance sheet ini memang istilah hampir biasanya di dalam pencatatan neraca ya di pembukuan keuangan perusahaan. Jadi sebenarnya adalah ada sebuah aset di sana tapi tidak dicatat sebagai aset. Jadi off balance sheet, keluar dari balance sheet, ya kan? Tidak dicatat, ya, tidak dibukukan. Sehingga ini artinya mereka sebenarnya ada aset di situ, tapi dia tidak dicatat sebagai aset karena dia adalah rental, gitu ya. Sehingga dia catat sebagai OPEX, gitu ya. Nah, OPEX. Nah, keuntungannya adalah ini memang perusahaan-perusahaan tertentu memang di dalam laporan keuangannya dia lebih baik bagaimana meningkatkan kapabilitas perusahaannya, gitu ya. Jadi kalau ini dicatat sebagai OPEX, sebagai beban, gitu ya, maka sebenarnya secara rasio perusahaan akan jauh lebih baik. Terlihat dari mana? Pertama adalah dari sisi terhadap sales dan total aset, gitu ya. Jadi akan terlihat semakin efisien. Dia rental, salesnya kan
menghasilkan tadi. Dari betul. rental kan menghasilkan produksi kan, Iya. menghasilkan produksi, menghasilkan sales gitu ya. Sementara aset dia nggak dia akui, sehingga total sales dibagi total aset itu lebih besar gitu ya, sehingga betul. dikatakan asetnya lebih produktif gitu. Oke. Satu ya kan. Yang kedua adalah kalau itu juga di-compare misalkan rasio terhadap sales terhadap atau revenue terhadap fixed assetnya misalkan. Itu nggak sama, sehingga menunjukkan perusahaan semakin produktif gitu ya. Yang ketiga adalah rasio leverage ya. Rasio leverage ini kan terhadap hutang kan. Leverage itu kan hutang. Sehingga dari debt dia hutang, rental kan dia diakui sebagai hutang. Sehingga debt per equity dia akan jauh lebih bagus lagi gitu kan. Jadi debt-nya kecil, equity-nya besar maksudnya gitu. Ya. Kemudian juga dari sisi laba operasi per interest juga lebih baik gitu kan. Sehingga dari sini balance sheet ini dipakai oleh mereka-mereka yang ingin dalam laporan pembukuan ingin menunjukkan misalnya kepada shareholder-nya barangkali bahwa perusahaan atau manajemen mampu mengelola aset dengan baik. Sehingga asetnya kecil, nilai produksinya besar gitu. Itu beberapa perusahaan menerapkan itu. Mereka punya capex. Mereka punya modal tapi nggak memilih untuk membeli gitu. Ini strategi mungkin profesional profesional yang ada di dalam perusahaan gitu. Oke, Pak. Itu maksudnya daripada tadi balance sheet. Oke, Pak Mitondo, tadi kan Bapak sudah menjelaskan kelebihan, kekurangan dari masing-masing pengadaan dari alat berat kan Pak Mit. Nah, kira-kira nih memungkinkan nggak sih Pak Mit dalam satu proyek itu tuh pengadaan alat beratnya itu beragam, berkombinasi gitu Pak Mit. Mungkinkan nggak Pak? Nah, ya ini pilihan yang tepat sebenarnya. Mungkin lebih tepatnya bijak. Kalau satu perusahaan kontraktor itu bisa mengkombinasikan di antara pilihan-pilihan pengadaan alat berat tadi, ada sewa, ada beli, ada juga yang leasing gitu ya. Jadi kombinasi bisa jadi akan lebih baik gitu ya. Nah, misalkan di dalam satu perusahaan besar nih di Indonesia, kontraktor di batu bara, dia fokus pembelian investasi adalah untuk unit-unit kelas besar di big mesin gitu ya, kayak misalkan Komatsu PC200, HD 785 ataupun mungkin yang sekelas yang lain, dia investasi sendiri gitu ya. Namun kan di dalam operasional tambang dia butuh juga alat-alat support yang lebih kecil gitu ya, kelas 20 ton gitu ya, baik bulldozer ataupun excavator gitu. Nah, kalau di tambang ya, misalkan sektor tambang, penggalian itu big mesin, mereka fokus di big mesinnya, di production fleet-nya. Nah, sementara yang alat-alat support diserahkan kepada subkontraktor atau para perusahaan perusahaan yang menyediakan rental. Sehingga dia kombinasikan. Karena apa? Alat-alat support ini beberapa perusahaan besar kan dia tidak fokus di situ ya. Tidak punya alatnya gitu ya Pak, sehingga dia menyewa subkon lagi untuk mengerjakan itu dengan alatnya mereka. Sebenarnya pilihannya bukan tidak punya alat, pilihannya lebih baik itu tadi manajemen operasional, sehingga lebih baik itu ditaruh di subkontraktor atau perusahaan rental gitu ya. Mereka pasti bisa beli sebenarnya. Tapi lebih karena baik bukan fokusnya mereka, jadi dilakukan oleh subkon mereka gitu ya Pak. Betul. Jadi mereka fokus di production fleet-nya. Gitu. Jadi kombinasi antara antara yang beli maupun baik cash ya, mau cash semu bisa jadi karena dia ada perusahaan bank yang mensupport di belakangnya gitu ya, syndicate bank ataupun yang membeli secara leasing ya gitu ya. Dan kombinasi dengan rental gitu. Jadi cukup menurut saya cukup bagus kalau perusahaan-perusahaan itu juga tidak semuanya diborong beli sendiri ya, sehingga juga menghidupin. Karena ini Christina ya, secara umum perusahaan-perusahaan besar di tambang, misalkan kita pakai tambang ataupun agroforestry gitu ya, mereka pasti mendayagunakan pengusaha lokal. Ya. Nah, pengusaha lokal itu dengan bagaimana cara mendayagunakan, merangkul mereka adalah dengan ya minimal merental alat yang di pengusaha lokal, sehingga terjadi hubungan yang baik antara pengusaha nasional dengan pengusaha lokal. Gitu. Jadi bisa dikombinasikan lebih baik gitu. Tapi kalau perusahaan kecil ya kadang susah ya mau kombinasi ya. Dia mau mikir dirinya sendiri aja udah susah gitu ya.
Ya betul. kadang ya sudah saya beli sendiri aja yang kecil, yang second gitu kan. Dikerjakan juga sendiri oleh Mmm, dia gitu kan ya, Pak, ya? itu, iya iya. Iya iya iya, oke. Mhm. Kira-kira nih Pak, dalam, kita mau bertransaksi, baik beli, sewa, ataupun, rent to purchase gitu ya, atau leasing, kira-kira apa sih Pak yang perlu diperhitungkan dan diperhatikan sebelum bertransaksi alat berat gitu Pak Mit? Mmm, barangkali maksudnya biaya-biaya yang muncul Biayanya ya? betul, biaya yang Oke oke. muncul. Eee, jadi kalau misalkan mau beli gitu ya, sebenarnya lebih kepada biaya, pertama adalah pengadaan, Ya, ya. Biaya pengadaan itu kalau beli gitu, tentu kan adalah, ada namanya biaya asuransi, pasti pada waktu membeli kan diasuransikan. Kemudian juga ada satu juga biaya terhadap, down payment itu sendiri gitu ya, DP, asuransi, kemudian juga pasti bayar pajak atas pembelian unit itu gitu kan. Dan tentu adalah, dalam hal owning gitu ya, pemilikan pasti ada namanya depresiasi ya, ini adalah biaya-biaya, pada waktu pengadaan untuk pembelian alat berat gitu ya. Nah, sebenarnya mau beli sendiri ataupun yang sewa beli atau yang leasing itu juga sama itu biayanya ada asuransi, ada pajak, ada juga depresiasi gitu ya. Nah, cuma kalau dalam biaya pengadaan, kalau beli tadi begitu, kalau itu sewa, itu nggak ada semua. oke. Karena sudah dijadiin satu di situ oleh, perusahaan penyewa, pokoknya biaya casnya misalkan tadi 45 juta sebulan gitu misalkan ya. Jadi kalau kalau itu beli, ya baru itu ada ininya, biaya-biaya muncul dengan sendirinya kan, gitu, lebih detail gitu ya. Yang kedua tentu, di dalam pemilikan unit itu ada yang namanya biaya operasi gitu. Nah, biaya operasi ini satu adalah biaya maintenance ya, biaya ban atau biaya undercarriage, biaya repair ya, perbaikan, kemudian juga ada biaya misalkan terkait, operator, kemudian juga mungkin biaya-biaya lain yang yang tak terduga misalnya juga muncul di situ. Jadi dalam bahasa alat berat, istilahnya adalah owning and operating cost gitu ya. Nah, bagi mereka yang membeli wajib memperhatikan biaya-biaya ini dan me-manage, biaya-biaya ini dengan baik sehingga agar lebih efisien gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan kontraktor gitu ya, bagaimana dia bisa menghasilkan profit adalah dengan cara melakukan efisiensi terhadap Biaya-biaya biaya-biaya, tersebut, ya. ya gitu. Misalkan dari kepemilikan misal biaya bunga tadi, Ya. dia nawar habis itu ke perusahaan leasing. Iya, pasti. Contoh bunga misalkan 13, 14%, dia tawar sampai 11 sampai 10% efektif per bulan gitu ya. Efektif per Per tahun tahun, gitu ya. ya. Kemudian biaya misalkan di dalam biaya asuransi, asuransi pun Betul. juga Ditawar ya, ditawar gitu betul ya, betul yang biasa betul. misalkan di alat berat itu 1%,1 Iya, itu 1,1 ditawar di betul. bawahnya gitu ya. Kemudian juga kalau pajak nggak ada yang nawar ya, Udah gitu. ketentuan ya Pak ya kalau Ya, pajak pajak ya, nggak ada yang iya iya. nawar. Terus kemudian juga, Biaya provisi, nah administrasi, itu itu, juga ditawar ya ditawar Pak tapi ya, betul. sehingga apa, mereka ingin agar efisien di dalam owning cost-nya Iya, gitu. betul. Kemudian di sisi yang lain adalah bagaimana efisiensi di dalam operation cost gitu ya, bahan bakar, maintenance, dan seterusnya itu mereka, melakukan cara-cara itu agar lebih efisien sehingga bottom line-nya lebih baik, positif gitu ya. Nah, namun kalau Anda sewa gitu, ya udah nggak ada itu semua kan. Jadi Pokoknya fix iya, langsung misalkan sebulan katalah 45 juta atau iya. tadi kalau ditambang itu bisa sampai 130 juta per bulan gitu. Jadi fix gitu, nggak ada yang dikelola gitu. Udah include di situ semua ya Pak Mit Include ya. situ, Jadi ya. sebenarnya customer udah nggak keluar apa-apa lagi, cuman memang Hmm, biayanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kalau dia beli gitu ya betul Pak Mit. betul. Cuman lagi-lagi Pak, bergantung dari sektornya dan Mhm. tenor dari proyeknya itu sendiri kan Pak Ya, Mit ya. betul betul. Betul. Mhm. Pak Mitondo, terkait Ya, dengan tadi, dalam pengadaan alat berat itu kan, banyak banget supplier-suppliernya kalau kita beli itu kan udah ter-verified, udah, banyak informasinya di mhm, internet ya. ataupun dari mulut ke mulut gitu kan ya Pak Mit. Tapi bagaimana sih cara kita mengetahui informasi bahwa kalau dia mau sewa nih Pak, bahwa memang perusahaan ini capable nih, Mmm, bagus nih secara quality-nya, kemudian apa, maintenance dan lain-lain itu berkualitas, itu gimana sih Pak caranya Pak? ya ya. Jadi kalau tadi saya terangkan, dari sisi, cara-cara pengadaan unit gitu Iya, ya.
Betul. Nah, sekarang kan Christina bertanya tentang sumbernya dari Betul, mana, gitu sumbernya. ya. Sumbernya dari mana. Nah, sebenarnya sama deh. Waktu beli gitu kan, kalau beli baru ya rata-rata belinya ke distributor ataupun Betul. ke dealers ya. Eh, kalau beli baru, kalau beli bekas atau yang used kan ya biasa dia dari seperti Christina sebutkan tadi, dari teman, ada Betul. informasi, dia beli. Ya. Atau memang ada juga beberapa perusahaan, baik perusahaan atau perorangan yang bisnisnya memang jual beli alat berat. Gitu ya. Tapi memang terbatas, nggak seperti showroom Mobil, mobil bekas iya ya, betul, di mana-mana menjamur ada gitu gitu. ya. Kalau alat berat nggak banyak Iya, gitu ya. iya. Nah, oleh karenanya termasuk juga yang sewa. Nah, sewa ini memang tidak banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang menyediakan. Eh, Lagi-lagi kalau sewa mobil banyak banget. Kalau sewa Betul, alat berat betul. tuh nggak banyak. Gitu ya. Nah, ada satu dua mungkin di pemain nasional juga ada ya. Dia memang bergeraknya di perusahaan rental. Gitu ya. Pemain lokal itu juga ada, misalnya di Banjarmasin, di Balikpapan, di Jakarta, di Pekanbaru ada yang memang dia bisnisnya rental gitu ya. Dan dan nah, karena informasinya nggak banyak, gitu ya, Iya. informasinya nggak diterima dengan luas gitu ya, maka sebenarnya salah satu solusinya adalah Scanina, ya, Wah, scanina.com. Nah, scanina.com itu menyediakan alat-alat gitu ya, used maupun baru dari para partner. Karena Scanina kan sebenarnya platform marketplace gitu ya, berbasis web gitu ya. Nah, kawan Scan tadi itu bisa ngecek di sana di web www.scanina.com. Dia bisa cek mau beli atau mau rental. Gitu. Nah, tentu scanina.com itu sudah menggandeng partner-partner yang diajak bekerja sama, yang kita tahu bahwa alat-alatnya bagus, berkualitas. Khususnya misalkan yang sewa gitu ya. Scanina.com juga mempunyai partner yang dia sangat bagus memanage alat beratnya. Sehingga secara kualitas, unit, performanya dijaga. Jadi bahasa di alat berat itu physical availability. oke. Itu dijaga benar gitu ya. Kemudian dari layanannya, operatornya, mekaniknya itu dijaga. Jadi kalau tadi pertanyaan kemana Pak? Mungkin ke scanina.com saja gitu Wah, kan. kawan Gitu. Scanina, Scanina.com merupakan salah satu pilihan alat berat ya Pak. Kalau Iya. misalnya mau beli alat berat bekas maupun membeli alat berat baru juga bisa ya Pak di situ? Enggak? Baru sementara belum. Oh, baru sementara Baru sementara belum. belum. Oke, Masih oke. yang use saja. Dan rental juga ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau rental alat berat baru bisa di-scan. Cuma memang Oh, yang baru punya syarat ya. Syaratnya proyeknya mesti jangka panjang. Ya 2 tahun lah minimal. Sehingga bisa disuplai unit baru tuh nggak bungkus. Gitu. oke, Gitu. oke. Iya. Jadi syarat-syaratnya itu tadi tuh. Kalau mau ngambil yang baru ya, di Scanina misalkan ya, maka dia mesti melakukan registrasi dulu di scanina.com. Iya. Register menjadi member gitu kan. Kemudian nanti memilih unit-unitnya di situ ya, yang sesuai dengan panjang proyeknya atau durasi proyeknya, kemudian membayar rental deposit. Pak Mitondo, tadi kan Pak Mitondo sempat menyampaikan bahwa Scanina.com merupakan alternatif untuk pembelian atau sewa alat berat gitu ya Pak Mit ya. Bagaimana sih Pak reputasi dari Scanina.com itu sendiri Pak? Ya. Scanina.com ini kan sebenarnya adalah platform marketplace yang di bawah naungan Astra Internasional. Iya. Jadi ya tahu dong Astra. Ya, gitu ya. semua orang kayaknya tahu ya Pak Ya. Astra ya. Sehingga nggak mungkin ini main-main gitu ya. Oleh karenanya memang scanina.com sebelum di launching pun juga sudah dilakukan audit ataupun sertifikasi terkait security information system. Gitu ya. Jadi keamanan bertransaksi, data-data buyer, data-data merchant ataupun data-data user tentu aman di dalamnya gitu ya. Dan dengan ISO 27001 itu membuat ya kita juga bekerjanya sesuai SOP gitu. Jadi prosedur-prosedur kita buat dengan baik gitu. Nah, saya rasa di Indonesia nih pengetahuan saya nih ya, atau nanti Christina kalau menemukan ya, rasanya marketplace di Indonesia yang berbasis alat berat yang
ISO 27001 itu baru skanina.com Wah, gitu. keren banget nih Gitu. Skanina.com, Iya. platform pertama ya Pak Amit yang sudah bersertifikasi. Ya, Iya. sudah sangat aman nih kawan scan nih untuk bertransaksi di Skanina.com. Ya itu bagian daripada kita memberikan layanan terbaik kepada Iya. kawan scan ya. Soalnya apa tuh namanya? Ya pembeli alat berat ini kan satu nggak banyak dan biasanya B2B ya, dia beli ke dealer, face to face gitu ya. Lain kalau misalkan beli apa itu namanya fashion di Mall, toko gitu ya Pak. di marketplace beli Iya, iya. apa gitu kan bisa. Ini kan nilainya besar Betul, sehingga betul. karena nilai transaksi yang besar itu ya kita melengkapi dengan ISO 27001 sebagai keamanan informasi. Oke, Pak Mito. Luar Ya. biasa sekali Skanina.com ya. Sudah sangat terpercaya dan mungkin kawan scan kalau misalkan mau melihat-lihat lebih dalam lagi nih mengenai Skanina.com bisa langsung saja search di www.skanina.com. Baik Pak Mitondo, ini izin lanjut mengenai Skanina.com ya Pak. Ya, Jadi berarti silakan. sebagai pemilik alat berat pun nih di luar sana kita juga bisa gitu ya Pak memasarkan alat berat kita ataupun menjual alat berat kita di Skanina.com tersebut ya Pak. Bisa. Kira-kira nih Pak, misalkan Christina nih Ya, mau jual alat berat atau mau menyewakan alat beratnya Christina nih, kira-kira apa sih Pak persyaratan supaya Christina bisa jadi merchant-nya di Skanina.com gitu ya Pak? Ya. Terima kasih, Krisna. Jadi kalau mau menjadi merchant ataupun partner di web kita juga sudah kita tuliskan di syarat-syaratnya. Nah, yang pertama adalah memang mendaftarkan diri untuk menjadi merchant ataupun partner, gitu ya. Jadi di situ ada form registrasi. Yang kedua adalah nanti dari pihak marketing skanina.com itu akan memberikan form kesepakatan di perjanjian ya MOU. Yang ketiga, setelah itu nanti termasuk di dalamnya menetapkan berapa lama listingnya, terus kemudian unit-unit apa saja yang mau di listing, ya. Itu nanti diatur di dalam MOU itu, ya, atau PKS. Nah, kemudian yang berikutnya nanti dari tim expertnya skanina.com, di tim plan, tim inspektor, itu visit ke partner tadi untuk melakukan inspeksi unit-unit yang akan di listing, baik mau dijual maupun disewakan. Dia akan diinspeksi oleh inspektor daripada skanina.com. Jadi di dalam inspeksi pun nanti bisa sampai ada 120 item yang dicek. Yang dicek banyak juga ya Pak, cukup lengkap ya Pak inspeksinya lengkap dan detail. Nah, sama juga tes fungsi-fungsinya. Jadi misalkan lead-nya bisa dicerahkan atau enggak, bucket-nya, attachment-nya, cerahkan maju mundur, ya semua dicek gitu kan, sehingga memang nanti saat di listing itu calon buyer atau calon pemakai itu bisa melihat dari foto-foto maupun video yang ditaruh di dalam web skanina.com. Gitu. Oh, pengecekannya transparan gitu ya Pak Mit ya, semua diinfokan di dalam web tersebut ya Pak. Betul, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya, sehingga semua bisa dilihat mau ini kondisinya bocor atau ini kondisinya lengkap atau tidak, itu calon pembeli ataupun sudah calon penyewa bisa mengetahuinya. Gitu. Sehingga tidak ada yang disembunyikan. Karena kami membangun trust, kepercayaan. Jadi kami tidak hanya menjual, tapi kami membangun kepercayaan dengan pada user-user daripada skanina.com. Gitu ya. Jadi inspeksi. Kemudian kalau nanti sudah terjual gitu ya, di dalam inspeksi sudah terjual ya tentu dari skanina.com ada istilahnya platform fee lah ya, atau listing fee lah, itu bagian daripada operasional untuk menghidupi dari web kami. Gitu. Oke Pak. Begitu ya kawan scan cara bekerjanya skanina.com, luar biasa, sudah terpercaya, kemudian list checknya juga transparan dan itu semua terdapat di skanina.com. Pak Mitondo, misalkan Christina dapat project nih, terus Christina nggak punya alat, Christina butuh sewa nih, terus saya mau sewa di skanina.com, gimana sih Pak prosedurnya atau ada tips and trick nggak Pak buat Christina buat nyewa di skanina.com? Nah, bagi mereka yang mau sewa, itu juga di web juga diatur bagaimana petunjuknya ya. Kalau mau sewa di skanina.com. Nah, pertama adalah mereka mesti melakukan registrasi terlebih dahulu sebagai user tentunya, jadi user registrate.
Kemudian yang kedua adalah memilih unit-unitnya, yang mana yang mau disewa, model unit, ya, misalkan dipilih Komatsu, Bulldozer, D85, gitu ya, yang sesuai di dalam listing. Kemudian dari sana menentukan durasinya, durasi rentalnya berapa. Nah, sudah ada pilihan di sana, kayak milih kalender gitu. Jadi startnya kapan, end rentalnya kapan. Jadi berapa bulan atau berapa hari gitu ya. Kemudian nanti akan di-generate kalkulasi secara otomatis. Jadi total biaya sewanya sekian gitu. Nah, kemudian nanti juga dari user ini menuliskan proyeknya untuk di lokasi mana. Proyek apa, proyeknya di mana, itu dituliskan gitu ya. Kemudian setelah itu nanti diisi ya, mungkin nanti Christina praktek sendiri Langsung tuh, Pak abis ini ya, kita coba praktek ya. cara ngisi merental tuh gitu kan. Nah, kemudian dari sana setelah itu juga nanti tentu ada yang membayar cash deposit ya, minimal 1 kali rental di depan gitu ya. Kemudian juga nanti ditentukan mobilisasinya, mob-demobnya oleh siapa. Nah, itu juga dipilih gitu. Jadi kalau misalkan di marketplace kan juga sama, mau transportasi atau delivery mau by apa gitu. Nah, di Skanina.com juga ada pilihan. Mau dengan Skanina, tentu dengan partner Skanina ataupun sendiri dan seterusnya. Kemudian juga nanti karena ini sewa untuk jangka yang minimal 3 bulan gitu ya. Nanti juga ada lembar perjanjian sewa menyewa. Nah, itu juga harus ditandatanganin antara user yang penyewa itu tadi maupun nanti dengan pihak partner kami Skanina yang memiliki unit gitu. Jadi tanda tangan bersama, udah cocok baru unitnya akan dikirim ke lokasi penyewa gitu ya. Bahkan kalau sudah lokasinya di tempat penyewa gitu ya, dipakai untuk kerja, nanti dari Skanina.com juga akan melakukan monitoring. Jadi monitoring di lapangan. Jadi dioperasikan seperti apa, itu akan dilihat gitu ya, alat-alat yang disewa. Nah, kurang lebih begitu Christina ininya. Luar biasa ya Pak. Syarat maupun prosedur dan Cara-caranya. prosesnya kalau mau sewa di Skanina.com. Ya. Jadi memang pertama kita harus isi form registrasi juga, kemudian kita isi project yang mau ditaruh di mana, kemudian nanti dari tim Skanina.com akan menghubungi. Jadi ada semi online dan offline nih ya Pak ya kayaknya ya. Ya, tetap kita kombinasikan ya, karena ini alat berat ya. Iya benar, Jadi, bukan baju ya Pak. Bukan baju ya, sehingga ada kombinasi offline-nya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, baik. Pak Mitondo, apakah sebelum kita menyewa gitu ya alat berat di Skanina.com, saya atau kawan scan itu boleh coba atau mungkin melihat langsung unitnya dulu sebelum sewa, apakah benar nih unit ini sesuai dengan kualifikasi yang dituliskan di dalam web atau tidak gitu Pak Mit. Ada saran-saran nggak sih Pak, gimana sih sebelum kita sewa, apa sih yang harus diperhatikan oleh saya gitu Pak, atau kawan scan di rumah gitu? Ya. Yang pertama, walaupun ini marketplace ya berbasis digital ataupun online gitu ya, tentu bagi mereka yang akan menyewa ataupun membeli gitu ya, itu diperbolehkan untuk melakukan inspeksi secara langsung gitu, ya. Jadi walaupun kita sudah membuat video atas kondisi unit, udah memfoto item-item yang ada di spare part, komponen yang di unit, kalau user masih pengen melihat langsung, tentu bisa, sangat bisa. Bahkan nanti kita temanin. Jadi dari Skanina akan menemanin pada saat kunjungan atau visit mengecek unit gitu ya. Nah, kalau ini alat mau disewa gitu ya, mau ngecek ya pasti dicek performanya ya. Hasilkan ya cek seluruh keliling alat ya, ada nggak yang kurang, ada nggak yang bocor, rembes, ada nggak spare part yang nggak ada, mesti dicek semua pasti. Dan yang kedua adalah dihidupkan, ya mesinnya dihidupkan. Kemudian setelah dihidupkan coba bagaimana suaranya mesin itu, masih bagus atau enggak, asap dari knalpot hitam atau enggak. Itu bagian daripada memastikan kondisi unit bagus atau tidak. Kemudian pasti juga dicek maju mundurnya, ya, belok kanan, belok kiri gitu. Jangan-jangan steeringnya nggak normal nanti kan? Di steering kanan beloknya ke kanan kayak emak-emak gitu kan? Bener dong Pak, kalau steering kanan belok kanan dong Pak, sering kiri kali sering Pak. kiri ya kan gitu ya. Terus atasemennya, misalkan evakuator ya bomnya, aremnya, bucketnya, semua digerakkan gitu. Swingnya juga gitu ya, traveling, maju mundur, semua difungsikan gitu. Bahkan bisa juga tes terakhir adalah dengan tes load.
Oke. Test load itu dibebani gitu ya. Jadi kalau misalkan evaluator gitu, test load-nya dibebani dengan apa? Biasanya dibikin cek gitu ya, evaluatornya ngecek untuk motor travel motor misalnya. Itu bisa begitu juga gitu ya. Jadi silakan nanti bagi calon yang user yang mau menyewa ya bisa inspeksi langsung gitu. Oke Pak, berarti memang kawan scan nggak perlu khawatir, boleh kok dicoba langsung, dicek Ya, langsung gitu ya Pak boleh, Mitondo boleh. ya. Ya, ya. Oke. Pak Mitondo, kalau misalkan saya nih setelah cek ternyata wah sesuai nih sama saya, akhirnya saya mau sewa nih atau enggak saya mau beli nih di marketplace.skanina.com. Gimana sih Pak cara transaksi atau pembayarannya Pak Mitondo? Ya, di pembayaran skanina.com saat ini kita menggunakan satu metode yaitu bank transfer. Jadi nanti setelah memilih durasi project, gitu ya, itu akan terkalkulasi ininya, amount atau total biaya sewa selama durasi itu, gitu. Nah, kemudian si user itu akan membayar nanti di awal itu cash deposit terlebih dahulu ya, minimal 1 kali rental di depan untuk membayar itu. Bahkan nanti juga dilengkapi keseluruhan dari durasi itu. Mungkin sewanya bisa jadi bulanan terlebih dahulu gitu ya, sehingga membayarnya juga bulanan gitu. Jadi dengan bank transfer gitu ya. Jadi konsepnya itu sederhana gitu ya. Mekanisme transfer seperti pada umumnya. Memang ditransfernya adalah ke Skanina, rekeningnya skanina.com ya. Oke, jadi aman ya Pak, bukan ke rekening pribadi ya Pak? Bukan, Oke, aman. Aman gitu. Dari situ juga nanti kami kembalikan kok itu biaya rental yang sudah dibayar itu nanti kami transfer juga ke pemilik unit. Oke. Karena dia yang punya unit. Betul. Sehingga kami hanya menampung perantara ya, menampung pembayaran dari yang menyewa unit gitu, kami tampung kemudian kami bayarlah kembali ke yang pemilik unit. Oke, jadi nggak usah khawatir kawan scan. Jadi sebenarnya pembayarannya tuh mudah banget, hanya dengan bank transfer aja. Kemudian nanti skanina.com sebagai penampung nanti akan disalurkan kembali nih ke pemilik unit ya Pak Mit ya. Iya, betul. Oke, langsung transaksi teman-teman scan. Ambil sudah ya. Iya. Oke. Pak Mitondo, tadi kan ada Bapak sempat singgung terkait dengan sewa beli atau sewa guna usaha. Mungkin bahasa awamnya leasing gitu ya Pak Mit. Kira-kira itu gimana sih Pak penjelasan lebih detailnya gitu Pak? Oh, menarik nih kalau jelasin tentang sewa guna usaha atau finansialis ya. Betul. Ini kan memang istilah di OJK nih. Cuma sayang ya, mungkin waktu saya pendek ya, jadi mungkin saya nggak bisa jelaskan lebih lanjut sekarang ya, Christina ya. Tapi secara umum ini adalah opsi pengadaan unit yang kalau Christina punya uang sedikit gitu ya, misal punya uang misalkan 100 juta mau memiliki excavator ini bisa gitu, padahal harganya 1,6 M. Nah itu nanti dibantu yang istilahnya dengan pembiayaan atau leasing gitu ya. Nah mungkin nanti saya undang saja teman saya mungkin di periode berikutnya lah ya. Oke, next episode ya Pak. Boleh next episode, soalnya saya sebentar lagi ada meeting ya. Wah luar biasa nih. Siap Pak Mitondo. Ya. Oke, jadi kawan scan tadi demikian penjelasan dari Pak Mitondo. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara gitu ya. Demikian bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Pak Mit selaku marketing department head dari skanina.com. Semoga episode kali ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman kawan scan semua di rumah. Dan tentunya saksikan episode berikutnya Scansin, yaitu tentang sewa guna usaha atau pembiayaan menggunakan leasing, dan saksikan terus podcast Scansin dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Thank you Pak Mitondo.